Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini, kesehatan yang luar biasa. Semoga teman-teman semua di SMA Negeri 1 Kauman demikian juga keadaannya. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Berikutnya saya ini mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu semua untuk mengikuti acara webinar dari tugas program guru penggerak yang saya ikuti. Alhamdulillah Bapak Ibu guru semuanya kerso mengikuti acara yang saya buat ini. Terima kasih juga pada teman-teman semua yang sudi membantu acara ini terbentuk. Semoga ke depan membawa berkah bagi kita semua untuk kepentingan anak-anak didik kita semua. Langsung saja saya ke materi Bapak Ibu. Yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Kronologisnya dari sini Bapak Ibu guru, saya terangkan agak detail sedikit, tapi saya usahakan sesingkat mungkin karena waktu. Budaya positif diawali dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak Pendidikan kita, di mana Bapak Pendidikan kita itu mempunyai rencana tentang nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan itu berupa budi pekerti. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro itu di era sekarang dituangkan dalam langkah berikutnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan nanti apa itu profil pelajar Pancasila akan saya terangkan berikutnya. Untuk mewujudkan di dunia pendidikan profil pelajar Pancasila, maka kita sebagai guru diminta untuk mempunyai nilai dan peran sebagai guru. Diharapkan nanti semuanya bisa menjadi penggerak. Kemudian guru untuk penggerak ini nanti mempunyai visi masing-masing. Visi-visi ini diharapkan nanti bisa memetakan kekuatan yang ada di dalam sekolah, kemudian diwujudkan atau direalisasikan lewat inquiry apresiatif dalam tahapan atau alur BAG-JA atau Bagja. Kemudian dari sana supaya visi guru penggerak atau visi guru itu dapat terlaksana, diperlukan suatu budaya positif. Diawali budaya positif ini terbentuk lewat kesepakatan yang ada di lingkup paling kecil di sekolah, yaitu kesepakatan kelas, atau nanti disebut juga dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini akan dibentuk dari komitmen bersama. Jadi sebenarnya rangkaian atau koneksi materi yang saya sampaikan di sini semuanya berawal, kalau kita runut, berawal dari rangkaian pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Lanjut, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya pendidik harus menyadari bahwa anak mempunyai keunikan sendiri-sendiri, maka tidak dapat dipaksakan untuk mendapatkan hasil yang sama. Jadi masing-masing punya potensi yang harus diketahui oleh masing-masing Bapak Ibu guru. Anak itu membawa karakter sendiri-sendiri atau keunikan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, guru atau pendidik hanya dapat menuntun hidup anak sesuai dengan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki hidup mereka. Dalam menuntun tersebut, pendidik diberi kebebasan agar anak menjadi merdeka belajar. Bukan berarti merdeka semerdekanya, tapi merdeka yang terarah.
Berikutnya kok gak kena ya Pak ya. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara melahirkan yang namanya budi pekerti. Nah, budi pekerti di era sekarang seperti yang saya sampaikan tadi adalah termuat dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Langsung saja saya menuju ke slide berikutnya, yaitu ini ciri-ciri dari profil pelajar Pancasila yang diminta untuk terbentuk di generasi sekarang adalah satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang nomor 2 adalah kreatif, ketiga gotong royong, keempat mempunyai rasa keberbinekaan yang global, kemudian yang kelima bernalar kritis dan mandiri. Lanjut, profil pelajar Pancasila itu dapat dibentuk oleh guru-guru apabila guru-guru itu mempunyai kesiapan dan harus disiapkan ini, yaitu mempunyai nilai-nilai antara lain. Nilai-nilai yang ada pada guru adalah satu, mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan harus berpihak pada murid. Sedangkan peran guru untuk melahirkan profil pelajar Pancasila bisa melalui antara lain guru harus mampu sebagai pemimpin pelajaran, saya ulangi, sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian dapat menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach atau mentor bagi guru lain, kemudian yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Untuk itu, agar bisa terwujud profil pelajar Pancasila, maka guru harus mempunyai visi. Visi adalah tujuan masa depan atau cita-cita atau hal yang ingin dilakukan. Guru mempunyai visi menjadikan sekolah sebagai tempat yang harus aman, nyaman, dan bermakna bagi peserta didik, sehingga nanti jika tercipta suasana yang kondusif seperti ini, insya Allah potensi anak akan tergali dan terrealisasi dengan sendirinya. Untuk mewujudkan visi dalam profil pelajar Pancasila, maka kita harus membuat suasana di sekolah yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, dan pada akhirnya terciptalah budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diciptakan melalui seperti yang sudah kita lakukan adalah berbagai pembiasaan yang selama ini sudah dijalani di sekolah, dapat berupa sikap, dapat berupa perbuatan di seluruh warga sekolah. Beberapa konsep yang harus dipahami guru dalam melaksanakan budaya positif, yaitu dalam budaya positif harus sudah ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif adalah unsur utama dalam melaksanakan budaya positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang tumbuhnya berasal dari motivasi internal. Artinya muncul dari dalam diri sendiri. Maka ini yang harus Bapak Ibu latih. Mari kita latih bersama-sama untuk memunculkan kesadaran atau motivasi yang tumbuh secara dari dalam. Nilai-nilai kebajikan harus muncul dari dalam diri anak masing-masing. Mengapa harus muncul dari dalam diri anak masing-masing? Karena ternyata motivasi anak untuk berperilaku positif dalam disiplin itu ada 3 motivasi. Yang pertama adalah anak itu mau disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu apa? Menghindari hukuman. Berarti kalau terjadi ada motivasi menghindari hukuman, ini adalah berasal dari motivasi eksternal, bukan berasal dari diri si anak. Kemudian motivasi yang kedua adalah disiplin karena dia menginginkan imbalan atau penghargaan. Berarti hal ini juga berasal dari motivasi eksternal.
Jadi ada dua hal motivasi eksternal, satu menghindari hukuman, kemudian minta imbalan. Lah, mana yang paling baik? Yang paling bawah ini, motivasi yang terakhir adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau berasal dari nilai-nilai yang mereka percayai, maka inilah yang dimaksud dengan motivasi yang tumbuh dari diri atau motivasi internal. Selanjutnya, apabila sudah kita mempunyai motivasi internal, apabila terjadi pelanggaran pada disiplin positif tadi, kita diharapkan tidak boleh memberikan hukuman, tapi yang kita lakukan adalah berupa restitusi. Jadi inilah Bapak Ibu Guru yang membedakan paradigma pembelajaran lama dengan paradigma pembelajaran yang baru. Salah satunya adalah kita tidak menggunakan hukuman, meninggalkan hukuman, tapi kita melakukan restitusi. Restitusi itu bisa meliputi membentuk keyakinan kelas, kemudian mengetahui posisi kontrol pada guru, dan yang ketiga adalah menjalankan segitiga restitusi. Nah, untuk menjalani restitusi tadi, apa yang kita butuhkan, ini intinya yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu Guru semua. Mohon nanti dipandu untuk di kelas, utamanya wali kelas, bisa juga diciptakan oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran masing-masing. Kalau dulu kita mungkin kenal dengan namanya kontrak belajar. Nah, sekarang hampir sama dengan itu, kita sebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik karena munculnya dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Untuk itu, guru juga harus mengetahui bahwa ternyata mengapa anak kok sering melanggar peraturan. Ternyata anak itu mempunyai pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Antara lain 1, ingin bertahan hidup, 2, kebutuhan untuk diterima, 3, kebutuhan untuk penguatan atau kemampuan, kemudian keempat, kebebasan, kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kadang murid melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka bagaimana apabila keyakinan kelas ini dilanggar? Nanti ada caranya. Nah, Bapak Ibu Guru di sebelah kiri slide saya, ini contoh kesepakatan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas 10 MIPA 1, ada beberapa butir, ada 7, misalnya mereka menyepakati bahwa hadir di kelas tepat waktu, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, aktif dan semangat dalam pembelajaran, 4, menjaga kerukunan di dalam kelas, 5, menghormati Bapak Ibu Guru, 6, menghindari kata-kata kotor, 7, berpenampilan sederhana, 8, memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Ini dari anak-anak, dan ini nanti kita arahkan supaya kesepakatan kelas ini menjadi konsisten dipenuhi oleh semua warga kelas. Nah, bagaimana apabila tadi terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka kita tempuh adalah yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Gambarnya nanti ada di sini, ikuti di sini Bapak Ibu Guru. Terus kemudian dalam melakukan restitusi tadi, itu kita sebagai guru melakukan kontrol terhadap tindakan murid, yaitu lewat restitusi tadi. Ada 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu bisa lakukan, ada beberapa pilihan, namun nanti ada pilihan yang terbaik. Yang pertama, sebagai posisi kontrol, biasanya yang sudah umum adalah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau. Nah, ini yang biasa dilakukan. Nah, yang paling baik adalah yang terakhir, yang sekarang ini harus kita lakukan adalah
Guru harus bisa menjadi manajer. Posisi terbaik adalah sebagai manajer karena posisi ini yang bisa menemukan solusi dari permasalahan murid dan mampu menemukan nilai-nilai yang diyakini oleh murid. Nah, sebagai manajer ini yang Bapak Ibu harus kuasai, nanti Bapak Ibu guru bisa terapkan di kelas. Bagaimana itu? Ikuti berikutnya. Untuk menjalankan posisi kontrol tadi, maka guru harus melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nanti akan memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara untuk memperbaiki diri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok kelasnya dengan karakter yang lebih baik. Setelah menjalani restitusi, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sifatnya, dan akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Itu tadi rangkaian segitiga restitusi yang akan kita lakukan terkait dengan keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi itu urutannya seperti ini Bapak Ibu. Yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ini kita pakai apabila nanti anak melanggar keyakinan kelas. Segitiga restitusi urutan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada masalah, anak ditanyai di dua hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau sudah ditanyai seperti ini, diberikan statement seperti ini, harapannya anak nanti akan tenang dan bisa mengeluarkan permasalahannya apa yang sudah terjadi. Kemudian apabila sudah mengemukakan, kita ikuti tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kita beri statement begini Bapak Ibu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Akhirnya anak bercerita, kita lanjut dengan tahapan yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Kita bawa ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati anak. Dia akan menyampaikan, terus kamu ingin menjadi apa, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Akhirnya anak akan menyadari bahwa yang dilakukan, suatu kesalahan yang dilakukan tadi dikembalikan ke keyakinan sehingga dia akan menemukan nilai-nilai kebajikan kembali. Demikian urutannya Bapak Ibu, sepintas yang bisa saya sampaikan. Kemudian satu resep dari saya yang mungkin besok pada saat pembelajaran Bapak Ibu wali kelas bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Cara untuk membuat keyakinan kelas adalah Bapak Ibu bisa melengkapi diri ke kelas dengan membawa sticky note ini. Kemudian yang kedua, dibagikan pada anak-anak. Ini ada tempelannya Bapak. Terus anak disuruh membuat visi atau cita-cita kelas yang aman, yang nyaman dan aman kondusif bagi dia, itu yang dia impikan itu seperti apa. Kita minta untuk menulis 1 kalimat, 2 kalimat atau 3 kalimat, kemudian ditempel di kelas, di papan tulis, masing-masing orang bisa menempel. Kemudian kalau sudah dipandu oleh wali kelas, kita ambil mana-mana, kita florkan, kita diskusikan pada anak-anak mana yang disetujui bersama, kita tulis, kemudian kalau bisa nanti kita buat poster, dan poster itu selanjutnya kita pasang di kelas, diyakini bersama, kemudian kalau ada kesalahan kita kembalikan ke keyakinan menggunakan restitusi. Demikian dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sharing sedikit apa yang sudah saya dapatkan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau
kelasnya besok kita dan ada beberapa kelas yang hampir kelas S ataupun dengan maka kita kata saya harus laporan bapak minimal dan kita sudah buat dan saya dan kalau bapak itu bapaknya mengaturnya kalau kemudian kalau beda itu kalau nanti bapak ibu saya berharap bapak ibu wali kelas melakukan juga untuk membuat keyakinan kelas keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas yang dilakukan sama dari dipandu oleh bapak ibu wali kelas kemudian disampaikan akhirnya nanti anak-anak itu membuat kesepakatan semacam berupa pola lagi berbeda. Kemudian teknisnya adalah bapak itu membagikan sticky note masing-masing anak satu dan mereka silakan dua atau tiga sedangkan yang akan perlu untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman di masing-masing. Terus kemudian kalau mereka menginginkan misalnya salah satunya adalah kelas selalu dalam kondisi akan yang kedua yang terkait misalnya HP boleh silent tidak boleh dibuka atau belajar datang tepat waktu ya tugas tiga dijalankan sesuai jadwal yang tepat dan lain-lain maka nanti anak-anak bisa menuliskan saya ada contoh yang sudah saya lakukan kemarin nanti dari tulisan anak-anak data di papan putih dan mana anggarannya ini contohnya ini pembelajaran dari maupun batas kelas maksudnya wajib menunjukkan tugas dengan tepat. Kemudian antar teman terjadi ada yang sama ada yang tidak sama. Bapak Ibu wali kelas untuk membimbing mereka menganalisis mana di antara anak yang sama dan tidak sama. Yang tidak sama kita tulis sendiri dan karena bapak nomor kelas yang kita dapatkan nomor 1 ini nomor 2 ini nomor 3 ini dan seterusnya sampai dari struktur anak lain kita temukan ada perbedaan dan kita tulis yang nanti untuk kesepakatan kelas kesepakatan kelas itu keluarkan kepada anak-anak apakah semua ini yang kita tulis ini kita sendiri atau tujuh misalnya seperti itu kalau tidak nanti dikorek kemudian kita ambil yang terus proses berikutnya adalah anak-anak membuat dalam bentuk poster baik. Jadi dari sedikit yang kita tulis misalnya anak-anak yang bisa dibuat poster misalnya ditulis di kertas plastik atau dibuatnya dalam nanti ditempel di garis kelas menjadi pasangan kelas 10 pasangan kelas 10 pasangan seterusnya di bagian bawah atau di bagian lain bisa dibuatkan Excelan nama-nama anak yang terlibat dalam penyusunan kesepakatan seksualitas tanda tangan di bawah anak dan tangan harapannya dengan kesepakatan kelas ini semuanya bisa melaksanakan apa yang menjadi kesepakatannya kalau kesepakatan kelas itu muncul dari dalam diri anak berarti ada muncul dari fisik anak dorongannya dari anak nanti kalau ini motivasinya dari itu lalu kita memperbaiknya lebih mudah daripada kalau kesepakatan kelas dan kesepakatan dari luar kalau seperti atau tertib uang itu adalah uang dan harus disepakati atau dipatuhi namun alangkah baiknya dengan alangkah
Pertanyaan yang jadi untuk maksud itu membuat anak tetap itu karena saya sudah langsung saja hasilnya ya. Cuma saya bukan kapasitas kalau anak kakak dari saya mereka menyatakan ketika lainnya kasus ini kemudian lain jadinya kapan lainnya bagaimana bisa menggunakan ini ada apa bagian minggu ini sudah sampai ya kalau buat maksudnya nanti kita tertengah ke depan jangan nanti terakhir hari Jumat dibaca itu ya lanjut itu nanti saya mintakan posisinya terbatas nanti ada lagi pertanyaan sampai matur nuwun sangat samanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekolah kami SMA Satu Kauman telah melalui Bu Desi selaku CGP telah melakukan diseminasi nilai keyakinan kelas kepada para wali kelas yang di dalam nilai keyakinan kelas itu terdapat nilai kebajikan yang tumbuh dikembangkan melalui internal diri pribadi masing-masing siswa di kelas yang dikoordinir oleh wali kelas masing-masing. Karena tumbuh dari pribadi anak kelas, disepakati bersama wali kelas, maka nilai-nilai kebajikan itu akan lebih bisa dilaksanakan secara konsisten oleh anak. Karena bagaimanapun itu merupakan tanggung jawab moral setelah warga kelas itu menetapkan nilai kebajikan. Terus hal ini akan berdampak positif di mana anak dalam mentaati peraturan yang telah disepakati bersama itu dengan nyaman, jadi tanpa ada perasaan dipaksa. Jadi faktor kesadaran itu yang utama. Nah, dengan demikian kaitannya dengan proses pembelajaran itu akan bisa mengoptimalkan potensi anak karena adanya unsur ya kenyamanan kondisi proses pembelajaran itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.